Saudara-saudari, orang muda, anak-anak yang terkasih, kita mengenal doa "Aku Percaya". Rumusan dalam doa "Aku Percaya" itu ada yang menyebutkan tentang iman kebangkitan Kristus dan juga kebangkitan badan. Kita, orang Katolik, imani tentang kebangkitan badan. Dalam sabda Tuhan, dalam Injil Lukas tadi kita mendengar percakapan Yesus dengan orang Saduki, membicarakan tentang kebangkitan. Orang Saduki ini tidak percaya akan kebangkitan setelah kematian. Dan Yesus berusaha menjelaskan tentang kebangkitan kepada orang-orang Saduki ini. Orang Saduki, mereka hanya percaya kepada kitab Taurat. Kitab Taurat kalau dalam kitab suci itu adalah kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada 5 kitab itu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, kemudian Kristus berusaha menjelaskan kepada orang Saduki yang percaya kepada kitab Taurat dengan mengacu kepada kitab Keluaran. Bagian akhir tadi, Kristus menjelaskan bahwa kita dalam sebuah kisahnya melihat Allah mewahyukan diri dan menyebut Allah itu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Artinya Allah bukan saja Allah orang hidup, tetapi juga Allah orang mati. Penjelasannya ke arah sana. Nah, saudara-saudari sekalian, kita akan berusaha melihat iman akan kebangkitan tersebut yang kita imani dalam gereja Katolik. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus demikian, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 1 Korintus bab 15 ayat 13. Dengan kata lain, orang yang tidak percaya akan kebangkitan badan, tidak percaya akan Kristus yang telah bangkit, maka iman akan kebangkitan badan berhubungan erat dengan iman akan Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Kalau kita percaya kepada kebangkitan badan, kita juga mau percaya bahwa Kristus itu juga bangkit. Dia mati, dia wafat, kemudian bangkit. Lalu kebangkitan badan yang dimaksud di sini adalah menurut ajaran gereja Katolik, badan yang telah terurai dan hancur akibat kematian akan dibangkitkan pada akhir zaman dan kemudian akan bersatu dengan jiwa masing-masing. Dengan demikian, setiap individu akan kembali mempunyai persatuan antara jiwa dan badan dan kemudian hidup dalam kekekalan. Bagi yang masuk kerajaan surga akan mengalami kebahagiaan dalam persatuan jiwa dan badan yang telah dimuliakan, dan bagi yang masuk neraka akan mendapatkan hukuman dalam persatuan jiwa dan badan. Dengan berpegang teguh pada ajaran tentang kebangkitan badan, kita percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian dan kebahagiaan surgawi yang telah dijanjikan Kristus menanti kita di kehidupan mendatang. Lalu apa gunanya kepercayaan akan kebangkitan badan ini? Yang pertama adalah dengan kepercayaan kepada kebangkitan badan, sebagai orang beriman, hendaknya kita tidak terpuruk dalam kesedihan akan kematian. Menjadi sesuatu yang wajar bahwa seseorang menangisi kematian dari orang-orang yang dikasihi. Namun seorang yang percaya akan kebangkitan badan dan dia tidak akan kehilangan harapan bahwa suatu saat dia akan dapat berkumpul kembali dengan orang-orang yang dikasihinya. Rasul Paulus menegaskan hal ini dalam surat kepada jemaat di Tesalonika demikian, yang sering saya pilih dalam misa arwah atau misa requiem. Rumusannya seperti ini. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, agar kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Kristus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya pula bahwa mereka yang telah meninggal dalam Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Peristiwa duka ditinggal orang dikasih itu wajar, tetapi jangan larut dalam kedukaan. Karena Paulus tadi mengatakan
kepada jemaat di Tesalonika, kita ini punya harapan. Maka jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kita punya pengharapan bahwa kalau kita percaya bahwa Kristus telah mati dan bangkit, maka kita juga percaya mereka yang meninggal dalam Kristus akan dikumpulkan bersama-sama dengannya. Yang pertama, lalu guna kepercayaan kepada kebangkitan badan, yang kedua adalah kita moga-moga tidak takut dengan yang namanya kematian. Kalau kita tidak percayakan adanya pengharapan yang lain setelah kematian, maka kita akan terjebak dalam ketakutan akan kematian yang harus kita hadapi. Namun karena kita percayakan kehidupan kekal dan kebangkitan badan, maka kematian tidak terlalu menakutkan bagi umat beriman. Saudara-saudari, dari Anda sekalian, ada yang sudah siap menghadapi kematian? Tangan kanan. Kok hanya saya ya? Gak siapnya, Bapak Ibu legioner, orang gak siap ya. Ya, kadang-kala memang ketika mengalami sakit dalam titik tertentu, mungkin berpikir, waduh, mau mati ini rasanya. Menghadap Tuhan, gak siap, manusiawi. Tapi ada yang sudah siap untuk dipanggil Tuhan, siap dipundut Gusti. Sudah siap bertahun-tahun tapi nggak dipanggil-panggil, kan? Maka nanti kalau Anda dipanggil Tuhan, pura-pura nggak dengar ya. Tadi nggak ada tunjuk jari kan? Kalau Tuhan mau manggil Anda, pura-pura nggak dengar ya, pakai headset, nggak tidak menghadap Tuhan, karena takut semua nih ya. Saya nggak tahu, mungkin ya ada yang sudah siap, berani, sudah meninggal yang meninggal. Tidak takut karena kita punya iman akan kebangkitan badan, tidak berhenti pada kematian, selesai tidak. Karena Kristus juga tidak berhenti, dia wafat, dia mati nggak berhenti. Kemudian dia bangkit. Kalau kita percaya kepada Kristus yang bangkit, maka kita juga akan bangkit nantinya mendapat hidup yang kekal. Jaminannya itu, kalau kita percaya kepada Kristus. Itu makna kedua adalah kita moga-moga kemudian tidak takut akan kematian, karena kita punya iman akan kebangkitan. Makna yang ketiga adalah kita percaya akan kebangkitan, yaitu membantu kita untuk hidup lebih baik. Kalau kita kemudian suatu saat akan menghadapi kematian, tetapi ada jaminan hidup kekal, ini menjadi sebuah semangat bagi kita untuk hidup lebih baik lagi. Artinya ketika hidup di dunia ini berusaha mengusahakan hidup yang baik, yang seturut kehendak dan sahabat Tuhan, dan nantinya ketika Tuhan memanggil kita, kita sudah siap, layak, dan kemudian masuk surga. Masuk surga, kita butuh yang namanya bekal hidup yang baik, laksanakan ajaran Tuhan itu. Ya, iman akan kebangkitan mengarahkan kita itu hidup jadi lebih baik. Maka yang ketiga, maka yang keempat, membantu kita untuk menjauhi kejahatan. Dengan percayakan hidup kekal dan kebangkitan badan, kita terdorong untuk menjauhkan diri dari kejahatan. Karena tahu bahwa segala kejahatan dapat berakibat penghukuman di kehidupan mendatang. Penghukuman yang akan datang itu dicatat para Rasul Yohanes ketika menuliskan demikian. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Maka kita mau pilih yang mana? Kita berbuat baik, lalu bangkit hidup kekal, atau berbuat jahat, tetapi kemudian dihukum oleh Allah. Pasti kita mau milih yang baik. Kalau kita tahu iman akan itu, kita berusaha menjauh yang jahat dalam kehidupan kita sehari-hari, mumpung kita masih ada di dunia. Nanti kalau sudah lewat, tapi penyucian ya sudah lewat itu ya, maka kita disadarkan untuk itu. Kemudian saudara-saudari, mengapa kita percaya akan kebangkitan badan? Menurut saya, mengapa kita percaya akan kebangkitan badan? Karena banyak orang yang mau memperjuangkan iman dan percaya akan Kristus yang bangkit. Siapakah banyak orang yang mau berjuang
dengan penuh iman dan percaya akan Kristus yang bangkit, yaitu kalau menurut saya adalah para santo-santa. Ada Santo Paulus, Santo Petrus, para santo-santa, para martir. Mereka itu kan mempertaruhkan jiwa raga mereka, bahkan sampai matian mereka mau beriman kepada Kristus, mau mewartakan Kristus yang bangkit. Itu berarti ada sesuatu yang bermakna. Kenapa mereka mau berjuang? Juga kalau kita lihat para misionaris zaman dulu yang rela meninggalkan negaranya, mungkin dari Eropa, dari Belanda, dari Jerman, harus ke Indonesia, contohnya dengan kapal pada waktu itu, belum ada pesawat, berhari-hari, berbulan-bulan, mungkin ada yang sampai ke Indonesia, ada yang tenggelam, nggak sampai. Para suster, para imam, mereka itu kan berjuang. Untuk apa? Karena mereka percaya kepada Kristus dan mau mewartakan Kristus itu siapa? Kristus yang bangkit. Ada orang-orang yang sudah berjuang dan mereka rela mempertaruhkan diri mereka karena ada sesuatu yang berharga yang sudah mereka miliki dalam hati mereka. Maka mengapa kita percayakan kepada badan? Karena ada orang-orang yang sudah mendahului kita, imannya itu kuat dan itu bermakna. Dan kita mendapat teladan dari mereka semua. Maka itulah saudara-saudari, permenungan yang saya tawarkan dalam minggu biasa yang ke-32 ini sudah mulai mendekati akhir masa liturgi gereja. Ada 34 dalam liturgi gereja Katolik. 2-3 minggu lagi kira-kira sudah memasuki masa Advent. Dan tema-temanya tentang kematian, tentang kebangkitan badan. Kita tahu tanggal 1, tanggal 2 atau November ini memperingati orang beriman. Dan tema hari ini tentang kebangkitan badan rupanya ingin mengarahkan kita untuk juga terus membangun iman kepada Allah yang memberikan jaminan kepada kita suatu saat nanti. Kalau kita percaya pada Kristus, Sang Juru Selamat, maka jaminannya adalah hidup yang kekal dan kita akan dibangkitkan seperti Kristus sendiri sudah bangkit dari antara orang mati. Kita makin sadar, makin beriman kepada Allah, kepada Kristus, dan tentu saja kita mohon kepada Roh Kudus agar membantu kita untuk mampu menangkap ajaran Tuhan yang telah diberikan kepada kita melalui para rasul, para pendahului, ataupun melalui sabda yang kita baca, kita renungkan, serta kita dengarkan bersama-sama. Dengan kekuatan dan terang sabda itu, maka mari kita melanjutkan perayaan Ekaristi sore hari ini.